Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya semuanya. Hingga detik ini kita masih harus melaksanakan KBM secara daring, namun semoga hal tersebut tidak mengurangi semangat belajar kalian. Baik, untuk kesempatan kali ini masih bersama saya Bu Ulya. Kita akan mempelajari bersama tentang penggunaan turunan pertama fungsi trigonometri. Ditujukan untuk kelas 12 MIPA semester 1. Yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini antara lain titik stasioner, interval fungsi naik atau turun, dan nilai maksimum atau minimum. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan di kolom komentar. Kita langsung mulai. Yang pertama tentang titik stasioner. Titik stasioner adalah titik yang menyebabkan turunan pertama suatu fungsi sama dengan 0. Atau f aksen x sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian, karena fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Titik stasioner fx diperoleh dengan cara f aksen x sama dengan 0, sehingga ekivalen dengan 2 cos 2x sama dengan 0, ekivalen dengan cos 2x sama dengan 0, ekivalen dengan cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Berdasarkan rumus persamaan trigonometri diperoleh 2x sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat, atau 2x sama dengan minus 90 derajat ditambah k kali 360 derajat. Ini ekivalen dengan x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat, atau x sama dengan minus 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Untuk x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat diperoleh, jika k sama dengan 0 maka x sama dengan 45 derajat, dan jika k sama dengan 1 maka x sama dengan 225 derajat. Sedangkan untuk x sama dengan minus 45 derajat ditambah k kali 180 derajat diperoleh, jika k sama dengan 1 maka x sama dengan 135 derajat, dan jika k sama dengan 2 maka x sama dengan 315 derajat. Jadi, titik stasioner dari fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah x sama dengan 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Berikutnya, selang kemonotonan fungsi atau interval fungsi naik atau turun. Jika f aksen x lebih dari 0 atau positif, maka f fungsi naik. Dan jika f aksen x kurang dari 0 atau negatif, maka f fungsi turun. Contoh, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian, karena fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Pada contoh sebelumnya, diperoleh titik stasioner di titik 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Titik-titik stasioner tersebut kita nyatakan dalam garis bilangan. Lalu,
uji tanda positif atau negatif pada masing-masing selang. Sehingga di sini kita buat garis bilangan yang memuat titik-titik stasioner. 0 derajat ini merupakan batas interval. Kemudian titik stasionernya tadi di 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Sedangkan intervalnya sampai 360 derajat. Kemudian pilih sebuah titik pada salah satu selang. Misal dipilih X sama dengan 30 derajat. Ini pada selang yang pertama. Maka F aksen 30 derajat sama dengan 2 cos 2 kali 30 derajat. Sama dengan 2 cos 60 derajat sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Jelas 1 ini positif. Jadi kita masukkan ke rumus F aksen X. Setelah diperoleh nilai positif, kita tempatkan pada selang pertama. Jadi selang pertama ini bernilai positif, selang kedua berubah tanda negatif, kemudian selang ketiga positif, berikutnya negatif dan positif. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa yang pertama untuk interval fungsi naik, ini yang tandanya positif. Berarti di selang 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 45 derajat. Kemudian 135 derajat kurang dari X kurang dari 225 derajat. Dan 315 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat. Sedangkan interval fungsi turun, ini yang tandanya negatif, berada di 45 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat dan 225 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Berikutnya nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan minimum diperoleh dari nilai Fx pada titik stasioner. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum serta titik balik maksimum dan minimum dari Fx sama dengan sin 2x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian. Pada contoh sebelumnya diperoleh titik stasioner di titik 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Dari titik-titik stasioner tersebut, kita tentukan masing-masing nilai Fx-nya. Sehingga F 45 derajat sama dengan sin 2 kali 45 derajat. Sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. F 135 derajat sama dengan sin 2 kali 135 derajat. Sama dengan sin 270 derajat sama dengan negatif 1. F 225 derajat sama dengan sin 2 kali 225 derajat. Sama dengan sin 450 derajat sama dengan sin 360 derajat ditambah 90 derajat. Ini sama dengan sin 90 derajat, sama dengan 1. Dan F 315 derajat sama dengan sin 2 kali 315 derajat, sama dengan sin 630 derajat, sama dengan sin 360 derajat ditambah 270 derajat. Ini senilai dengan sin 270 derajat, sama dengan negatif 1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai maksimum dari Fx adalah 1. Ini jelas. Nilai minimum dari Fx adalah negatif 1. Sedangkan titik balik maksimum dari Fx adalah
45 derajat, 1 dan 225 derajat, 1. Sedangkan titik balik minimum dari fx adalah 135 derajat, negatif 1 dan 315 derajat, negatif 1. Jadi dapat dibedakan antara nilai maksimum dan minimum dan titik balik maksimum dan minimum ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.